Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang siklus pendapatan. Perkenalkan, nama saya Imade Sumartayatnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Farihatul Jannah. Isi materi: pengertian siklus pendapatan, kemudian ada fungsi dasar SIA dalam siklus pendapatan, tujuan siklus pendapatan, kemudian ada aktivitas bisnis siklus pendapatan, ancaman dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan, kemudian ada contoh flowchart dari siklus pendapatan. Pengertian siklus pendapatan yaitu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagihkan sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Kemudian ada pengertian siklus pendapatan menurut para ahli, yaitu menurut Botnat dan Hopwood, yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada entitas-entitas lain dan penagihan pembayaran yang berkaitan. Kemudian ada menurut Winarno, yaitu menukar produk atau jasa menjadi kas. Kemudian selanjutnya ada fungsi SIA dalam siklus pendapatan, yaitu mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan. Ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keadaan data serta menjaga sumber daya perusahaan. Kemudian tujuan siklus pendapatan, yaitu semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. Semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Kemudian semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Kemudian semua transaksi dicatat dengan akurat, aset dijaga dari kehilangan atau pencurian, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Materi selanjutnya, aktivitas bisnis siklus pendapatan. Ada 4 aktivitas dasar siklus pendapatan, yaitu pertama, penerimaan pesanan dari para pelanggan, kedua, pengiriman barang, ketiga, penagihan dan piutang usaha, keempat, penagihan kas. Materi selanjutnya, ancaman dan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. 1. Penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit yang buruk. Cara mengatasinya, persetujuan kredit oleh manajer kredit bukan oleh fungsi penjualan, catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Yang kedua, kesalahan pengiriman barang dagang, jumlah dan alat yang salah. Cara mengatasinya, rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan selip pengepakan. Pengendalian kode garis pengendalian aplikasi entir data. Yang ketiga, kesalahan dalam memasukkan data ketika pembaruan piutang usaha. Rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar. Laporan bulanan ke pelanggan. Yang keempat, kehilangan data. Prosedur cadangan dan pemilihan dari bencana. Pengendalian akses secara fisik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart penerimaan kas dari penjualan tunai. Di situ ada pelanggan, kasir, bagian keuangan, pemimpin. Dimulai dari pelanggan. Pelanggan dimulai dari start. Lalu, pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melalui pembayaran secara tunai ke kasir. Lalu kasir menerima pembayaran tunai kas dari pelanggan. Kemudian, kasir membuat laporan penerimaan kas (LPK) dan dikirim ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai LPT rangkup 2, lembar 1 dikirim ke pemimpin dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Setelah itu selesai.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.